Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Waini, NIM saya 1904. Ya, hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Ya, Ibu akan absen satu persatu ya. Rani, hadir? Zaki, hadir? Siapa yang hari ini tidak hadir? Baik, oh hari ini hadir semua ya. Ya, baik. Hari ini Ibu pernah bilang kan sama kalian minggu yang lalu tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Coba jawab Zaki. Nggak ada ingat kan? Ya, coba nanti Ibu di sini Ibu akan menjelaskan tentang mengolah kelas. Ibu jelasin ya sedikit ya anak-anak. Mengolah kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi proses belajar mengajar dan yang optimal. Ya, namun dalam mengolah kelas juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan. Ya, contohnya ya. Nah, Ibu tadi ada bilang kan, contohnya tuh ada beberapa, 5 contoh. Yang pertama contohnya siswa tidak tahu apa yang dia berbuat. Misalnya contohnya di dalam kelas ya, dia misalnya suka ganggu kawannya, suka nggak mau belajar, suka keluar-keluar, ya kan? Maka di dalam kelas, buang sampah di dalam kelas, itu kan perbuatan yang tidak sewajarnya ya kan? Itu tidak boleh kita ikutin kawan kita misalnya perbuat kayak gitu. Sebaiknya kita harus bilang sama kawan, jangan buang sampah di dalam kelas sebaiknya, karena sampah itu sebaiknya sampah itu dibuang di tong sampah, karena kan di setiap sisi sekolah itu ada menyediakan sampah ya kan anak ibu. Dan yang kedua, siswa sudah diberitahu akan tugasnya tetapi setelah berapa lama kemudian mereka menjadi lupa sama tugasnya. Nah, contohnya ibu misalnya memberikan tugas untuk kalian, misalnya PR PPKN. Ya, minggu yang lalu ibu pernah menjelaskan tentang PPKN kan? Ada yang ingat nggak? Nah, misal ibu memberikan tugas PPKN, sewajibnya kalian tuh mengerjakan PR dan meminta bantu kepada orang tua kalian mengerjakan PR. Kan karena dalam nilai, disitulah nilai sehari-hari kalian PR masuk ke dalam nilai kalian. Dan yang ketiga, siswa sudah mengetahui apa yang harus mereka berbuat, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ya, tidak khawatir anak-anak ibu. Misalnya kalian ibu mengajarkan tentang matematika, tapi kalian tidak tahu, ibu jelaskan tidak, misalnya nggak mengerti. Sebaiknya kalian tuh harus ibu angkat tangan gitu, Bu, saya tidak mengerti Bu yang apa ibu jelaskan. Nah, contohnya ibu bisa bilang 2 kali 3 kalian tidak tahu, bilang aja sama guru-gurunya. Kenapa? Karena sebaiknya kita harus bilang sama guru kita supaya kita mengerti. Nanti ibu bakal ajarkan sampai mengerti rumus-rumus matematika dan rumus-rumus apa yang ibu ajarkan. Kalau misalnya tidak tahu, bertanya aja, nggak usah malu-malu bertanya. Kenapa? Kalau kita malu-malu tidak tahu ilmu apa yang ibu misalnya, percuma kalau dari rumah kalian tidak tahu apa yang diajarkan oleh guru. Nanti misalnya kalian pulang ke rumah ditanya sama orang tua, misalnya ya, Reza hari ini pelajaran apa? Bisa orang tua kalian tanya, pelajaran ini mah matematika. Nah, misalnya gitu, apa yang diajarkan? Nggak tahu mah nggak jelaskan. Nah, nanti orang tua kalian marah, dikiranya guru-guru tidak mengajarkan kalian sampai mengerti. Sebenarnya ibu menjerumuskan kalian tuh supaya kalian tuh pinter dalam pelajaran itu semuanya. Nah, yang keempat, siswa di dalam kelas dia sering keributan. Nah, contohnya yang kayak pertama ya. Nah, misalnya ya, Reza lagi duduk diganggu sama si Rani. Nah, diganggu. Jelek banget sih kamu, Rani, misalnya kayak gitu. Dah, terus si Rani ini nangis. Dah, kan yang berbuat salah kan si Reza ini. Sebaiknya kita tidak boleh mengganggu teman kita. Nah, tidak baik mengganggu teman kita. Ingat ya anak-anak, kita di sini belajar bukan
Kita dari rumah ke sekolah tujuannya ngapain? Hayo, jawab Atipa. Iya, baik jawaban kamu. Belajar kan, mencari ilmu, bukan mencari keributan. Sebaiknya kita misal di sini belajar, jangan sibuk bermain. Ada waktunya bermain. Tidak, Ibu memperbolehkan anak-anak bermain waktu jam istirahat. Dan Ibu tidak pernah misalnya anak-anak sudah bosan belajar, Ibu pasti kasih media-media kan? Ingat nggak minggu lalu Ibu kasih media apa? Misalnya sebuah media tapi di dalam media itu bermain kan? Nah, seru kan? Nanti ya minggu depan Ibu akan melakukan media itu lagi. Dah, yang terakhir ada yang kelima. Ya, misalnya contohnya ada di antara siswa yang merupakan anak malas yang bergairah. Misalnya contohnya dia tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sebaiknya tidak boleh mengikuti contoh-contoh yang di luar kelas. Misalnya kayak abang-abang lighting tuh ya. Contohnya tidak boleh. Misalnya misalnya yang kawan-kawan kita manjat pagar. Misalnya dia mau cabut sekolah ya. Tidak boleh kita mengikutkan jejak abang-abang kita di kelas tuh. Abang-abang lighting ya, misalnya contohnya. Sebaiknya kita tuh harus ikut pelaturan. Karena pelaturan itu adalah perlu kita mengikuti pelaturan sekolah. Nah, Ibu udah menjelaskan 5 kegiatan yang tadi ya. Jadi Ibu akan jelaskan sedikit lagi. Oleh karena itu penting bagi seorang guru untuk menguasai sebuah keterampilan. Salah satunya keterampilan dalam mengolah kelas. Ya, yang 5 Ibu bilang itu harus wajib diikutkan ya. Nah, sekian pelajaran hari ini Ibu jelaskan. Apabila ada yang tidak mengerti tolong ditanyakan ya. Coba jawab Jaki, mengerti? Ya, mengerti semua kan anak Ibu? Ya. Baiklah, Ibu nutupin mata pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.